2, 3, funk it. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Oh iya, di masa sekarang kita selalu menaati 3M ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker. Oke, perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Wardani. Kalian bisa memanggil saya Sabil. Saya memiliki NIM 2102533. Saya dari Prodi PGSD. Tujuan dibuatnya video ini saya memenuhi tugas akhir dari mata kuliah strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Haji Isyana MPD. Oke, di sini saya akan membagikan info kepada kalian tentang gaya belajar. Gaya belajar yang sering kita kenal yaitu ada 3, visual, audio visual, dan kinestetik. Di sini saya akan membahas tentang gaya belajar kinestetik. Sebelum kita ketahui apa itu gaya belajar, kita ketahui dulu kinestetik. Kinestetik diambil dari bahasa Yunani yaitu kainat yang artinya bergerak. Jadi, gaya belajar kinestetik adalah kecerdasan orang itu senang menggerakkan tubuhnya. Biasanya orang dengan tipe ini lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekedar membaca dan menulis. Dengan orang dengan tipe ini, dia lebih mudah mempelajari sesuatu dengan cara mempraktekkan. Dengan cara melakukan atau menyentuh objek akan memberi kesan tersendiri bagi orang dengan tipe kinestetik. Tipe kinestetik itu tidak sering merasa bosan dan tidak betah berdiam terlalu lama di kelas. Apakah kalian sudah termasuk dalam gaya belajar kinestetik? Atau kalian ragu? Kalau kalian ragu, kita dengarkan yuk ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Nah, kita simak yuk ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik. Untuk ciri yang pertama yaitu unggul dalam perlombaan yang bersifat kompetitif. Contohnya apa sih? Contohnya untuk yang pertama ada perlombaan makan kerupuk, yang kedua lomba balap karung, dan lomba bersepeda. Orang yang memiliki gaya belajar kinestetik cenderung akan memenangkan perlombaan-perlombaan tersebut karena mereka sangat menyukai pergerakan yang menyenangkan. Selanjutnya, ciri yang kedua yaitu mereka tidak bisa diam. Sudah dibahas di awal tadi, orang yang mempunyai gaya belajar kinestetik, mereka cenderung tidak bisa diam atau mudah bosan. Walaupun mereka duduk, biasanya anak kecil selalu menggerakkan kakinya dan di bawah dan selalu menggerakkan tangannya memukul-mukul meja. Mereka cenderung sangat mudah bosan. Untuk ciri yang ketiga yaitu mereka sangat menyenangi gaya belajar dengan metode praktek. Untuk ciri yang keempat yaitu mereka dengan gaya belajar kinestetik akan kesulitan dalam membaca dan menulis, tapi mereka unggul dalam bercerita atau menceritakan sesuatu hal. Untuk ciri yang kelima, gaya belajar kinestetik, mereka sering berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Untuk ciri yang selanjutnya yaitu dia dengan gaya belajar kinestetik, cara menghafal mereka yaitu dengan cara berjalan dan melihat sekitar. Mereka tidak bisa menghafal hanya duduk berdiam tempat sepi. Mereka
melihat lingkungan sekitar agar mereka mudah untuk memahami materi yang mereka hafal. Untuk ciri yang terakhir yaitu senang melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh. Contohnya ada olahraga dan menari. Hal-hal yang melibatkan motorik mereka biasanya orang yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih unggul dalam mata pelajaran tersebut. Makanya, orang yang dengan gaya belajar kinestetik biasanya lebih kreatif dan menghasilkan karya-karya dalam bentuk wujud benda. Setelah kita mengetahui ciri-ciri gaya belajar kinestetik, sekarang kita akan membahas cara belajar dan metode pembelajaran kinestetik. Untuk yang pertama yaitu mempraktikkan yang dipelajari atau kita bereksperimen. Untuk yang kedua, memanfaatkan multimedia interaktif untuk materi yang menggunakan media pembelajaran. Untuk yang ketiga, belajar sambil menggerakkan tubuhnya seperti menjentikan jari atau berjalan. Nah, memahami gaya belajar anak sangat penting loh untuk kita sebagai ibu di masa depan untuk memaksimalkan perkembangan anak. Oleh karena itu, yuk kita simak cara pendidik anak dengan gaya belajar kinestetik. Yang pertama, ajak anak bermain peran. Setelah kita ketahui sebelumnya, anak lebih cenderung suka dengan mempraktekkan materi-materi. Nah, dengan cara bermain peran, ibu dan anak bisa memainkan peran sebagai penjual dan pembeli untuk mempelajari materi matematika, dan bisa kita mempelajari peran sebagai dokter dan pasien untuk mengajarkan mereka tentang kesehatan. Untuk yang kedua yaitu menggunakan alat peraga untuk mereka belajar. Untuk maps, kalian bisa mempersiapkan alat-alat peraga untuk membantu mereka belajar, seperti dengan menggunakan balok mereka akan belajar menghitung. Tidak hanya menggunakan alat peraga, mereka bisa menggunakan tubuh mereka sendiri untuk mempraktekkan huruf-huruf dan hitungan angka seperti A, B, C. Kalau untuk angka-angka, mereka bisa menggunakan tubuhnya seperti angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk yang terakhir yaitu buat ruang belajar yang fleksibel dan menyenangkan. Sering kita ketahui kinestetik yaitu anak yang mudah bosan. Oleh karena itu kita buatkan mereka ruangan khusus yang fleksibel dan menyenangkan, karena mereka dapat dengan mudah memilih ruangan seperti apa sih yang mereka mau. Ya, informasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.